Anggap aja ini Arema lagi main. Arema lagi main musuh Boris di sini, jadi supporternya yang ada di atas. Ujian adalah tanda cinta. Ini adalah salah satu hal yang kadang susah untuk dipahami, tapi memang itulah adanya. Karena manusia ini tidak mungkin hidup tanpa ujian. Anak sekolah, kalau mau lulus dia harus ada ujian. Dia mau naik SMP itu harus ada ujian. Padahal kan saya rasa apakah sekolah langsung dan 2 tahun ini sudah diadakan ujian. Kalau di pondok dulu namanya imtihan. Imtihan itu cobaan artinya. Imtihan, makanya nanti diganti bukan imtihan. Imtihan itu cobaan, ujian. Namanya itu ujian. Kata-katanya itu sudah gak enak, saudara. Ujian itu sesuatu yang sifatnya pasti diberikan oleh Allah kepada siapapun. Ada ujian yang sifatnya baik, ada ujian itu sifatnya tidak baik. Ada yang sifatnya itu enak, ada yang sifatnya itu gak enak. Tapi tidak ada orang hidup di dunia tanpa ujian, gak mungkin. Kalau jadi lihat seseorang yang kehidupannya lancar saja, maka lancar itu ujian bagi. Nabi Yusuf itu ujiannya macam-macam. Nabi Yusuf itu ujiannya satu, dia terlalu ganteng. Nabi Yusuf, ibunya itu namanya Rohil. Kalau bahasa sekarangnya Rachel, ibunya itu namanya Rachel. Ibunya Nabi Yusuf itu namanya Rachel. Rohil bahasa Arab. Ayahnya itu Nabi Yakub. Ayahnya itu ganteng. Ibunya itu Miss Universe. Kalau di Lawang banyaknya miskol. Jadi ibunya itu sangat cantik, ayahnya sangat tampan. Lahirlah Nabi Yusuf. Usia 12 tahun. Saudara-saudaranya semakin hasut ke dia. Iri itu sudah dari zaman dulu sudah. Nabi Adam itu diganggu iblis juga karena hasut ini. Dari apa? Memiliki sesuatu kemudian ada yang iri dari tetangga jaringan itu biasa saja. Atau saudara jaringan atau teman jaringan itu biasa. Karena sifat iri itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam masih di dalam surga. Iblis itu iri, kalau hati ya. Orang kalau sudah ketemu orang hasut itu repot ya, bunda. Repot. Kenapa? Karena orang hasut itu apapun yang Anda lakukan Anda salah. Kalau ketemu dengan orang iri itu apapun yang Anda lakukan Anda salah. Anda baik ke dia apa pekel dia? Gak diapi dia pekel. Diapi benar. Walhasil sudah. Semoga ini virus lebih dari corona. Virus hasut ini di atasnya corona. Karena kalau corona itu insya Allah sudah lagi hilang. Tapi kalau hasut ini tidak hilang, ke yaumil qiyamah buruk bagi orang yang hasut tadi. Nabi Yusuf itu juga diiring oleh saudara-saudaranya yang lain. Karena Nabi Yusuf itu satu saudara ada 12 dari 2 ibu ya. Dari 2 ibu. Ibu yang pertama punya anak 10, ibu yang kedua punya anak 2. Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub melihat satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibu, oleh anak-anak yang lain. Karena Nabi Yakub itu melihat anak ini calon penerus saya. Makanya Nabi Yakub luar biasa ke Nabi Yusuf. Maka saudara-saudaranya tuh gak terima. 10 yang lain tuh. Jadi dulur lain ibu, seayah tapi tidak seibu. Mereka merencanakan, ya kok kalau Yusuf ini dibuang saja. Satu bilang namanya Samur, bunuh saja Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Katanya yang namanya Yahuda yang mengatakan jangan dibunuh. Itu yang paling lumayan. Kalau yang sekandung sama Nabi Yusuf namanya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf, dia tidak berdaya apa, bahkan dia masih sekitar 9 tahun saat itu. Melok-melok kok dia. Kalau yang saudaranya yang 10 yang lain itu sudah gede. Nah, kemudian yang satu mengatakan jangan dibunuh, dibuang di sumur aja. Yo 11-12 antara dibuang sumur sama dibunuh.
Maka Nabi Yusuf itu dikatakan oleh kakak-kakaknya ke ayahnya, Pak, kita mau main, Pak. Nabi Yakub mengatakan, tidak usah berangkat, toh. Anak saya jangan dibawa yang namanya Yusuf. Yusuf jangan diajak. Mari Bapak, saya kepingin Yusuf ikut. Sampai dirayu ayahnya. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, boleh, tapi dengan syarat kamu gendong. Yusuf tidak boleh jalan. Yusuf tidak boleh capek. Saking cintanya Nabi Yakub. Yusuf tidak boleh jalan, harus gantian gendong. Mereka mengatakan minggir tak siap gendong. Itu Nabi Yakub itu ngantar anaknya itu sampai di depan rumah, didelok terus sampai Nabi Yakub. Tidak begitu. Seperti ibu kalau mengatakan anak-anaknya TK dilihat. Terus Nabi Yakub sampai jauh, mereka mulai belok. Setelah belok, Nabi Yusuf sudah mulai dilempar. Begini Nabi Yusuf ini guyonan itu jangan bercanda, harus yang serius kan Bapak? Iya. Dilemparkan jatuh, dipukuli. Dan Nabi Yusuf manggil ayahnya. Mereka mengatakan panggil saja ayah, tidak akan dengar sama kamu. Dipukuli. Walhasil singkat cerita, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur yang sumurnya itu tidak ada airnya. Singkat cerita, Nabi Yusuf ditinggal oleh mereka. Itu cobaan pertama. Jadi wajahnya hancur, ada di dalam sumur. Datang lagi musafir, melihat cari air. Oh, ada sumur. Mau cari air, mengangsu. Oh, mengangsu itu. Menimba air. Mengangsu itu kan. Ditarik airnya, dipikir yang keluar air. Ternyata yang keluar anak umur 12 tahun. Anak yang ganteng tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Nah ini musafir melihat ada anak dalam sumur, pikirnya air hilang ini lumayan kalau dijual, karena waktu itu masih ada jual beli budak. Dia ambil Nabi Yusuf. Ini pasti laku mahal ini. Keluarganya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya itu pas Nabi mau ngecek itu setelah 3 hari Nabi Yusuf di dalam sumur. Itu kan cobaan. Salah apa Nabi Yusuf? Gak salah. Salahnya dia nggak ada. Sudah begitu aja. Dia tidak salah. Tapi kalau ketemu orang hasut, apapun yang dilakukan jadinya salah. Maka Nabi Yusuf diangkat oleh musafir. Mau dibawa, kakak-kakaknya lagi nggak mau ngecek. Dilihat, loh kok Nabi Yusuf di atas. Dikejar musafir. Tadi dikatakan ini budak kita yang hilang. Kalau kamu mau ya kamu beli, tidak boleh kamu ambil dari dalam sumur. Maka tadi orang-orang musafir itu mengatakan berapa kamu mau jual? Mereka tidak butuh duit, mereka cuma ingin menghindarkan Nabi Yusuf. 22 dirham saja. 22 dirham itu tidak ada artinya. Kaget, ini 22 dirham bayar kontan. Tapi kredit artinya izin. Dikasih langsung dibawa. Di tengah perjalanan Nabi Yusuf ada cobaannya luar biasa. Ketika jalan melewati makam ibunya, di perjalanan mau dibawa sama musafir tadi itu, mampir kelihatan kuburan ibunya. Loncat Nabi Yusuf tadi dan bersimpuh di depan makam ibu sambil wajah yang seperti itu. Kemudian dia nangis, nyekel maesan ibu ini. Bu, lihatlah anakmu, jenengan tinggali yugo panjenengan, katanya Nabi Yusuf. Lihatlah anakmu, Bu, ini aku diginikan sekarang. Yang memegang Nabi Yusuf melihat Nabi Yusuf lari, dipikir mau melarikan diri. Nama bodyguardnya itu namanya Aswad. Aswad itu artinya Iram. Kamu mau lari ya? Dijajari lagi Nabi Yusuf. Nasib ya? Ini coba ya? Ditendangi Nabi Yusuf, dipukuli. Waktu itu Nabi Yusuf marah, mengangkat tangan. Ya Allah, dia sudah begini. Tahu-tahu langit itu langsung gelap. Karena zaman dulu kan begitu, kalau ada satu nabi diganggu, azab itu akan segera turun. Maka si pemilik musafir, pemimpin musafir itu lihat keadaan seperti ini. Mereka tahu apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan kafilah saya. Dia lihat di belakang Nabi Yusuf lagi dijengking. Oh, jangan-jangan ini tidak boleh diganggu anaknya. Maka dilepaskan, diminta supaya Nabi Yusuf berdoa. Nabi Yusuf berdoa, mendungnya hilang karena mereka takut hujan batu waktu itu. Dulu begitu biasa begitu. Di rumah jadi monyet itu biasa.
jalan lagi, dijual di pasar. Ini kan rentetan cobaan yang mendadak, tidak tanpa mukodimah, ya, tidak ada mukodimahnya, tidak ada prolognya, tidak ada pensambutan, itu tidak ada. Kenapa? Tidak ada pembukaan sama sekali. Tahu-tahu diambil oleh keluarganya, dimasukkan sumur, dipukuli lagi, dijual di pasar dengan harga yang sangat mahal. Ketika jual di pasar, ada Menteri Keuangan Mesir saat itu. Menteri Keuangan Mesir saat itu, sebelum zaman Nabi Musa, dia lagi jalan, ya mungkin lagi cari buncis atau apa. Jadi pasar, melihat ada budak kok ganteng yang satu. Dia tanya sama yang melijonya itu, dia tanya, ini dijual? Iya dijual. Loh sampai dapat dari mana? Saya mau di sumur. Oh, namanya seperti itu. Berapa kamu jual? Saya jual 200 dinar. Itu entah kira-kira berapa ratus kali di atasnya jual yang pertama dia jual tuh. Tapi karena ini Menteri Keuangan, kulusnya banyak, 200 dinar saja dia. Dikasih 200 dinar ditambah mas-masan. Ini tak cobaan. Diambil, cobaannya lepas. Dari cobaan yang tidak enak sekarang berubah menjadi cobaan yang enak. Dimasukkan ke dalam istana. Masya Allah, makanan itu segala macam ada. Spaghetti, Indomie, itu ada semua di sini. Segala macam untuk makanan itu ada di sana. Buah-buahan jauh lebih mewah dari rumahnya Nabi Yusuf sebelumnya. Ini dalam jangka waktu 1-2 hari saja. Dari dia dipukuli, dimasukkan sumur, dijual lagi, sekarang masuk istana. Nah ini cobaan juga ibu. Cobaan Nabi Yusuf. Di situ dikenalkan oleh si Menteri Keuangan ke istrinya. Nah istrinya kan banyak. Ada salah satu istrinya yang agak muda, waktu itu umur sekitar 17 tahun, namanya Zulaikha. Namanya nggak ada yang bisa memastikan Zulaikha atau bukan, karena di Quran cuma tulisannya Imro'atul Aziz, istrinya orang penting, gitu saja. Cuman dia yang sering disebut itu Zulaikha, mesti anggap Zulaikha saja. Kalau keliru ya mohon maaf ya Allah. Maka ya Zulaikha itu umur 17, Nabi Yusuf waktu itu masih 12. Tapi Nabi Yusuf umur 12 nya sudah gede. Siti Zulaikha umur 17. Tidak ada orang tidak tertarik dengan Nabi Yusuf. Maka sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Belanda dulu, Trisno jalanan sama kuli belibet, jalanan sama belibet. Ketemu terus itu berbahaya. Jadi berdua dengan laki-laki yang bukan mahram itu berbahaya. Walaupun urusannya bisnis, walaupun urusannya apapun. Kita mungkin baik, setan tidak pernah baik. Siapapun bisa kena perselingkuhan dan lain sebagainya. Saya rasa jangan lebih tahu masalah itu. Kemudian Nabi Yusuf 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hidup dalam kehidupan yang sangat enak. Setelah 5 tahun Nabi Yusuf dilihat oleh si Zulaikha tadi tambah ganteng. Sekarang Nabi Yusuf umur 17. Tapi tambah gede, badannya tambah sehat. Nah Menteri Keuangan ini sibuk dengan meeting, sibuk dengan kunjungan. Akhirnya di rumah itu yang sering kelihatan sama Nabi Yusuf. Nah ini akhirnya kan kita terus Nabi Yusuf badannya seperti itu. Sebenarnya Siti Zulaikha itu sudah hebat sudah. Tapi nahan terus ini susu yang ambrol juga. Nabi Yusuf ada di dalam kamar, dipanggil masuk kamarnya Siti Zulaikha. Jika menunggu pahe sewayu ini, gua waktu itu bengesnya mereka apa? Yang jelas sebenarnya bukan Herosi. Jadi duduk di sebelahnya, dipanggil oleh si Zulaikha. Yusuf kamu duduk sini. Ya Nabi Yusuf nonton aja karena kan ini seperti ibu angkatnya dia. Sudah tidak punya ibu, dia mungkin hampir 10 tahun Nabi Yusuf duduk ya. Nabi Yusuf dipuji, mata kamu kok bagus. Ini kan cobaan.
Nabi Yusuf bilang apa? Mata saya ini yang pertama keluar kalau saya masuk kuburan. Orang kalau dikubur itu yang pertama keluar dari tubuhnya itu matanya. Buat ternyata, oh begini orang gede-gede banget. Ya aku mau orang gede-gede, tidak begitu. Rambutmu ini kok bagus. Nah, dari Nabi Yusuf, rambut saya ini saya belum mati sudah berondol. Tidak mau dipuji gitu. Kamu tuh kok ganteng? Yang ganteng itu yang nyipta saya. Keindahan itu hanya milik pencipta saya. Padahal kamu itu kok bagus. Padahal saya ini saya pakai untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Terus jawab begitu. Dan Nabi Yusuf tidak mau lihat, nunduk terus. Terus ditanya oleh si Yusuf, kenapa kamu tidak lihat sama saya? Saya takut kalau saya lihat dengan nanti, takutnya saya di akhirat tidak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak kecil loh. Minggir Nabi Yusuf, saya takutnya nanti saya jauh dari Allah. Sobat ini ya, pikir situ juga ya. Ini dia ngomong enak-enak kayak so, ancap saja. Mau di pencoloti sama nasi itu sudah itu lari Nabi Yusuf, terjadi kejar-kejar. Kamarnya besar, sudah dirapikan ranjangnya, sudah dikasih parfum yang enak. Kamar sudah ditutup semua pintunya. Nah, ada zaman saya ini ya Allah, ini dan terpaksa ya Allah, mantu-mantu obat ya Allah, pisang ini kok ya Allah. Nah ini cantiknya luar biasa. Umur masih 22 ya, saya umur dengan lah. Dibelas ada. Siti Zulaikha itu orangnya cantik. Nabi Yusuf umur 17 tahun. Berat. Dulu di kamar, dicoba pintu 1, pintu 2, pintu 3. Tidak ada yang buka. Semua dikunci. Waktu satu pintu yang akan buka, Nabi Yusuf ditarik dari belakang sama Siti Zulaikha. Jatuh orang tua. Pas jatuh, suaminya masuk kamar. Nah ini kan oke. Udah dicinta ulang di bisa mejono ulangi atau belum secara nih. Oh gadung di pangan Cina, terus kadung nanti dia apa? Atau dia apa? Jadi kan ngomong sama anak buahnya. Iya sekali kita harus. Kalian ngapain di bawah? Orang duluan glosor di pantai. Nah itu Siti Zulaikha itu langsung spontan, makanya jangan macam-macam sama perempuan. Ini memperkosa saya. Nabi Yusuf, loh, kok begini ceritanya? Tidak, ini mau menghina saya, masuk kamar mau melecehkan saya. Nabi Yusuf, loh, kok cobaan nih ini? 5 tahun kemarin enak saya, cobaan lagi sekarang. Saya tidak mau. Cobaannya tanpa mukjizat atau tanpa sambutan tadi, langsung dapat cobaan seperti itu. Maka ada satu bayi Syahid Yusuf, saksinya Nabi Yusuf yang masih berumur 1 bulan. Itu bisa ngomong. Ada 4 anak yang masih kecil yang bisa ngomong ketika masih kecil. Di antaranya saksinya Nabi Yusuf, umur 1 bulan. Kalau sobek bajunya dari depan, maka yang laki-laki yang perempuannya jadi korban. Ini orang boleh, siapa ngomong? Baginya nih, Assalamualaikum. Loh, kamu lah, lo kok ngomong kan? Diomong oleh Allah karena Allah menolong orang-orang yang bakti kepada Gusti Allah. Akan ditolong, walaupun tidak masuk akal caranya. Kalau sobeknya dari depan, maka yang perempuan yang jadi korban. Kalau sobeknya dari belakang, maka Nabi Yusuf dia yang jadi korban. Dilihat selamatnya sobek dari belakang. Dilihat sama suaminya, orang yang ruwet banget. Tidak tahu saya bahasanya tak ada begitu bahasanya. Bahasa orang awam itu ya. Lari si perempuan tadi. Nabi Yusuf, kamu santai saja, saya sudah tahu laporan Eko Jokowi. Nah itu kemudian Nabi Yusuf akhirnya dia ditahan dan akhirnya jadi raja. Cuman ini cobaan bagi seorang nabi itu seperti dipukuli, dimasukkan sumur,
dijual lagi. Terus jadi enak cobaan. Ada cobaan sakit, ada cobaan di beberapa itu. Itu orang laki pasti senang ya, pasti senang. Tidak ada orang laki tidak senang di beberapa itu ayu. Dan saya rasa banyak ya kejadian di beberapa itu ibu-ibu kalau melijonya telat itu melijo itu adalah laki-laki yang paling sering diuber sama ibu-ibu. Kok pikir itu biasanya diuber sama ibu-ibu. Mulai pagi sudah diuber. Nabi Yusuf itu dapat cobaannya enak. Sehingga dari kisah Nabi Yusuf yang singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa siapapun itu akan dicoba orang. Bisa dicoba dengan sakit, bisa dicoba dengan kurangnya ekonomi, bisa dicoba dengan rumah tangga, bisa dicoba dengan semua itu. Bisa dicoba dari luar, ada yang dicoba dari dalam, ada yang dicoba dari luar. Dalam di rumah baik-baik saja, anaknya sehat, ekonomi oke, mertua baik, ya. Kemudian anak sehat, kerjaan lancar, rumah ya tidak ada yang bocor. Tonggo kayak ular kengkek. Nah itu ada tonggo yang kayak ular kengkek itu ada. Kan udah jarang ular kengkek ya, ular bulu. Tonggo baik, itu semua baik. Keadaan negara baik, pandemi. Dan itu tidak pernah berhenti, ibu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nah maka sekarang bagaimana memahami bahwa ujian itu cinta? Kok iso? Allah kalau cinta itu menguji. Kok gak kayak rezeki? Saya kasih contoh. Jangan kata cinta sama anaknya, cinta sama putu ya. Cinta sama ponakan, cinta sama suami. Ketika jenengan cinta dengan anak jenengan itu, jenengan akan melakukan sesuatu yang membuat dia senang. Misalnya jenengan berangkat ke pasar atau berangkat ke mall, kemudian jenengan melihat sesuatu yang disukai oleh anak jenengan. Entah itu anak laki-laki jenengan belikan mainan, mobil-mobilan atau apa. Atau anak ada perempuan dengan belikan dia pernik-pernik karena perempuan lebih banyak, jepit, bandung, pita, bros, sandal itu pitu, anak lanang satu cukup. Anak kata ini sandal kayak ngaji dewi, sandal kayak kondangan dewi. Ibu pasti memberikan sesuatu yang membuat dia senang. Tidak mungkin ibu-ibu itu karena saya tahu-tahu melakukan jabat. Kenapa? Aku ini saya yang tahu. Tidak mungkin saya itu jambat. Jambat itu karena ada satu kesalahan, biasanya dijambat atau dicubit atau dimarahi. Kenapa kok marah? Karena saya sayang. Tidak ada seperti itu. Tidak mungkin kita diam-diam ke anak kita yang nurut kemudian lewat di sleting, itu tidak mungkin. Ya, anak lagi belajar, kita kakek dari belakang dilempar sodil, itu tidak mungkin. Kalau dia baik, kita akan baik ke dia, ke anak kita, karena kita sayang sama dia, atau keponakan atau ke suami. Tapi kenapa kalau Allah itu cinta malah membuktikannya dengan ujian? Ceritanya begini. Yang pertama harus kita tahu bahwa ujian itu tanda cinta hanya buat muslim saja. Tidak ada tanda cinta dalam ujian pada orang non muslim, tidak ada ceritanya. Orang non muslim dikasih cobaan itu ya apes dia. Tidak ada itu tanda cinta dengan cobaan kepada non muslim, tidak ada. Tanda cinta Allah dengan ujian itu hanya untuk yang Islam saja. Nonis, tahu nonis? Iya. Nonis itu tidak akan mendapatkan tanda cinta lewat ujian. Jadi mereka orang nonis kalau mendapatkan cobaan, ya dia lagi apes begitu saja. Apes dia. Atau kesandung. Oh, dosanya diampuni. Tidak. Yos apes. Sakit untuk orang nonis, ya apes. Bojone ra dimana, ya apes ya. Sepedanya hilang, apes. Tidak ada tanda cinta dengan itu. Kenapa kalau orang Islam itu tanda cintanya dengan diberi cobaan? Duit moro-moro hilang. Dengan nyimpen sesuatu tahu-tahu hilang, itu kan sering di rumah. Lading mahal dengan ibu kan kadang-kadang senang beli pisau yang mahal, dijalangi tuku sesuatu alat dapur yang mahal supaya dapurannya itu lebih
enak, gitu ya. Jadi alat-alat di dapur itu, maksud saya, dapurnya itu lebih enak, kan begitu. Pasti itu, oh blender sudah ada blender baru, waktu tak dukung lagi. Ada ini magic jar, magic com model ini sekarang ada yang baru. Modelnya begini, ibu saya tuh ngomong aku lagi nyelengi aku mau beli mayaka kalau salah nama saya nggak ngerti. Itu goreng nggak pakai minyak. Ibu saya semoga punya itu semua. Saya nggak tahu harganya berapa. Pokoknya ibu saya sudah beli. Jadi kalau goreng tempe nggak pakai minyak, nah, itu bisa diet pakai itu. Saya bukan sales yang bukan ya. Untuk potongan itu saya, ya pantes ya saya. Dulu saya, ibu kan pasti senang ya. Alat masak lebih baik itu pasti senang buat jenengan. Nah, tahu alat masak itu hilang, pasti gregetan mungkin bapak-bapak. Oh, bosnya ikut Pak Lati, berarti kok mana lagi gini-gini? Lo nggak podo Pak, sampai nggak ngerti Pak, sama mesti nyuruh kopi saya sama. Bapak itu, tapi bagi ibu itu berat. Kok murah-murah ada yang hilang? Kok tahu-tahu ada yang sakit? Padahal sudah jaga kesehatan, jalan-jalan sudah, minum madu sudah, habatus sauda sudah, mandi sudah, tidur yang dijaga, loro pancet. Kok datang saja coba? Nah, begini cerita. Allah itu memberi jalan supaya kita itu dekat kepada Allah. Berarti Allah kan baik. Allah kepingin kita itu naik derajatnya. Allah itu kepingin kita itu lebih baik. Setiap saat lebih baik. Karena itulah orang baik menurut Nabi Muhammad. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu yang tambah umurnya, tambah baik amalnya. Allah itu ingin mengangkat derajat kita. Cuma yang ada diangkat ini gak ngerti-ngerti mau. Kita itu diangkat oleh Allah, tapi kita itu tidak paham. Dikasih sholat oleh Allah supaya kita tuh semakin baik. Tapi sholat kita itu ternyata tidak terlalu baik juga. Allahu Akbar sampai salam, khusyuk itu repot. Saya gitu Bu, insya Allah jadi lebih benar. Kita mau khusyuk itu repot terus terang saja. Allahu Akbar. Udah. Kok tas Allahu Akbar tes dulu dolan kasih jelas tidak orang anak ini mas oh ibu orang karena ibu itu tas sendiri di kode anak itu understand seperti itu. Saya dulu waktu mau ngecor di pondok saya Allahu Akbar itu tes dulu sebenarnya saking khusyuknya. Allah itu minta kita ngontak Gusti Allah, tapi cara kita ngontak itu tidak terlalu baik. Terus terang saja, sodako kita itu belum sodako yang terbaik. Terus terang saja kita lebih senang membeli sesuatu yang sifatnya duniawi daripada sodako. Terus terang saja begitu kita masih takut itu. Ya tidak bisa kita niru Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu semua hartanya untuk Rasul. Semua ya Rasul. Nah apa sekarang di rumahmu? Pokoknya aku jadi pengen. Jadi beliau itu orang miliuner. Jadi saldonya itu miliar. Jadi kalau sodako itu semua dibawa. Nol di rumah itu kan tidak mungkin kita tadi. Bukan kelasnya kita tadi. Di rumah ada 10 juta nah. Sodako 50.000 itu sudah bagus. Biasanya kalau ada kotak amal orang-orang Jumatan laki-laki itu biasanya kan ada kotak Jumat lewat ada yang masukkan 50.000 ditutupi supaya tidak kelihatan orang. Itu bagus. Tapi kalau 1.000 sudah ditutupi, saya sudah ditutupi. Sodako itu tidak semua harta kita berikan kepada Allah. Kita masih bukan orangnya. Puasa itu yang mestinya menurut Nabi puasa yang baik itu bagaimana? Puasa yang tidak melakukan maksiat sama sekali selama 1 bulan mestinya begitu. Dan kita puasa kita aja masih tidak sempurna juga. Amal kita itu kalau dihina orang kita masih tersinggung. Itu pengajian untuk melebihan tangan katanya. Itu di hati atau ada rasa begitu pada mestinya tidak usah begitu. Jadi kita ini masih bukan orang baik. Justru dengan ngaji kita tahu bahwa kita ini selama ini masih kurang baik. Bahayanya orang kalau tidak ngaji dia merasa baik.
Wong lek gak ngaji kita merasa baik. Nah sehingga kita tuh diangkat sama Allah. Kamu nggak mungkin. Tapi Allah berharap kamu harus naik. Maka Allah harus menyiapkan proses supaya kita naik. Bagaimana? Dikasih aja ujian biar dia sabar. Kalau dia sabar, saya naik. Karena Allah nggak mau kalau nggak ada proses. Nggak mau Allah langsung tak unggah naik, nggak mau. Sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi ujian. Supaya apa? Supaya jenengan merasa ada sakit, ada kecewa di situ. Dengan itu Allah mengangkat jenengan. Justru itulah bukti cintanya Allah. Karena kita diangkat Allah, penuh gawe dhewe kabul. Ikhlas tidak bisa, khusyuk tidak bisa. Tapi Allah tetap ingin kita naik. Lah yang dikongkon lagi gak paham ini. Kan susah bagi kita bisa beribadah seperti Sunan Ampel. Itu kan susah. Itu mereka orang-orang yang sudah tahu caranya ibadah kepada Allah. Tapi kita ini kelasnya surga dulu kalau gak katut juga kita ya. Cara masuk surga itu katrolan. Kan ada anak naik kelas sekolah umum, tapi untuk nakal-nakal kan ya, kamu naik bisa masuk sama. Kita ya potongannya orang begitu, insya Allah surga kabeh, ya, insya Allah surga semua. Tapi ya surganya begitu. Kalau mau masuk lewat amal itu susahnya setengah mati. Gitu. Mau amal yang mana? Diakui atau tidak, amal kita itu tidak baik. Tapi harus beramal. Nah orang yang baik itu, kalau dia beramal dan dia merasa amalnya kurang, Nabi Muhammad itu begitu terus. Setiap hari kita sepuluh Nabi Allah istighfar. Nabi Muhammad itu tidak sepuluh Nabi. Padahal salah apa Nabi Muhammad? Tidak ada salah harus sepuluh. Rasulullah itu kalau sholat nangis itu sampai jenggotnya basah. Karena Rasulullah tahu mana ayat ini turun kenapa. Maka Rasulullah mengatakan ke sahabatnya, "Lau araftu ma araftu la bakautum katsir wa tadhakuna katsiran wa tadhakuna qalila." Atau kama qala. Kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kata Nabi, karena di Isra Mi'raj, di minggu depan ini Isra Mi'rajnya Rasul sudah Isra Mi'raj. Di mana Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah ditunjukkan alam akhir. Kalau surga kan sudah ada mulai zamannya Nabi Adam, neraka sudah ada zamannya Nabi Adam, mahsyar jembatan semua sudah ada ya. Nabi Muhammad itu ditunjukkan lagi oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan, kalau kamu tahu apa yang saya tahu, gak iso guyu kan, gak kok berguyu kan. Kalau kamu lihat neraka, gak sempat kamu. Guyon itu gak sempat. Ikatan cinta itu gak koper kamu. Gak koper lihat film kamu. Kamu gak koper lihat sinetron, gak koper. Katanya Rasul. Kalau kamu melihat apa yang saya lihat, kamu dapat. Sehingga Rasul itu yang paling tahu caranya ibadah. Itu Rasul masih minta maaf sama Allah. Saya rasa jangan tahu bahwa Rasul pernah dapat ketoknya dilempar di batu sampai berdarah. Rasul mengatakan, ini salah saya ya. Aku kurang sergap aku ya Allah. Coba saya sergap, mereka masuk Islam. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi selalu beliau merasa saya kurang, padahal sudah baik. Jadi kalau jangan merasa aku ini elek, sedangkan ibadah Anda baik, maka Anda calon penghuni surga. Yang bahaya itu amali gak sepiro, sholatnya Idul Fitri itu. Ada itu Idul Fitri itu. Dohor asal maghrib isya subuh tidak pernah sholat itu ada. Tonggo saya, semoga di sini nggak ada. Itu nular itu biasanya. Ada yang setahun bisa sholat itu. Ada, bukan ada yang nggak ibadah itu malah merasa baik. Nah kita itu ingin diangkat oleh Allah. Tapi kita tidak paham, ibadahnya tidak baik, ikhlasnya kurang, khusyuknya berat. Maka Allah memberi cobaan supaya dengan cobaan itu Allah punya alasan mengangkat saya sama panjenengan. Sama. Yang kedua, kita kadang melakoni maksiat dan kita tidak kroso. Saya kasih contoh dosa kecil, tapi dilakoni terus ya akhirnya jadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Contohnya itu kode ke orang lain tentang kekurangan orang lain. Kode dan konco, ya, kode ke teman. Karena kan pengajian ini, selain itu orang cerita positif biasa nih, foto gandes, ya, lambe ini koyok samurai. Oh, tajamnya luar biasa. Atau itu pengajian. Terus itu yang satu modelnya sebenarnya. Itu, kan tahu jadi yang kode seperti ini. Itu bisa kecil, lihatin namanya. Pantas. Iya. Meresapi. Iya.
Pengalaman dulu itu pengalaman. Karena kalau makan gini enggak. Dulu orang tengken kok. Yang nggak biasa datang pengajian terus tahu datang. Atau yang nggak bisa datang saat ini datang karena ibu yang baru pengajian itu jilbabnya si anak. Mau tergambar bikin ibu termelunya, gaya enggak. Nah di sini tuh orang sini itu udah dalam orang kalau sudah dekat banget, gak usah nanti kalau udah delok-delokan kalau dikocok, terus kalau bunyi itu udah paham ya. Jadi kalau sudah dekat banget biasanya begitu, gak usah ngode. Jadi yang lewat ini terus bunyi sudah, terus gak usah nanti ngomong, itu sudah telepati, sudah jalan. Bahasa hati. Itu dosa kecil sudah. Nah kita berapa kali seumur hidup begitu. Kalau koncos nih loh, masih banyak lagi kroso jelek sama orang merasa bahwa dalam ini sih kayak toh ini kan tiap hari kan. Karena kita gampang percaya hoax, karena sehingga dosa kita itu banyak. Lah kita berdosa itu kan kita tidak pernah tahu jumlahnya, karena tidak ada laporan tentang itu. Kalau tadi mungkin di sini ada laporan, hasil jariah panjenengan sekian, donatur yang nyumbang sekian, jumlah hadirin bisa itu dihitung. Tapi dosa kita itu siapa yang bisa dihitung? Tidak ada laporan, tidak ada bahasa Inggrisnya postcard from heaven, tidak. Surat dari surga tidak ada. Ya, dan dapat surat setiap tanggal 1 di bulan ini ya, dibuka. Dosa jenengan kok paling ini rasani belok bojone wong. Panjang sampai bawah. Pahala jenengan itu tidak ada kata-kata itu untuk kita. Kita tidak tahu dosa kita seberapa. Kita tidak tahu pahala kita seberapa. Nah kadang-kadang itu Allah saking sayangnya ke kita. Ini dosanya akhir tapi kan jalur 10 ini. Karena kita tidak tahu mau minta dosa yang mana yang mau kita minta sama Allah. Kan kita tidak tahu. Jalur 10 dosa yang mana kita di umur sekian ini pasti ada dosa yang lama itu yang besar. Ya kita tidak tahu kalau itu ternyata dosa. Jalur 10 hari tapi Allah ingin kamu mati harus dosamu itu sudah kosong. Allah ingin kita mati dosa kita sudah kosong karena Allah berharap kita masuk ke dalam barzakh kuburan dosamu sudah 0, kamu cuma bawa pahala saja. Tapi sing dikarepno Gusti Allah gak ngerti wong ini. Bagaimana caranya supaya dia diampuni oleh Allah? Kasih cobaan saja, duit hilang. Ya Allah hilang atau pulau ikhlas diampuni dosanya Allah. Nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur baru kita lihat, tiba-tiba aku loro piye niku. Dimaafkan dosa saya sama Allah. Ternyata dulu uang saya yang hilang. Saya dulu maksiat itu diampuni oleh Allah. Ternyata saya bojoku ben moro-moro gak nopo itu. Yang ganteng gak sepiro. Gak nopo. Ternyata itu cobaan dari Allah supaya saya diangkat derajatnya. Bahkan sampai rapotan pun nanti di yaumil qiyamah rapotan itu bakal banyak orang yang kaget melihat rapotannya. Ada kertas ini, ada gitu. Sebentar ini, lah contoh, saya kasih contoh, rapotan. Dilihat ibu-ibu Umida, salin, dibuka. Satu persatu nanti di surat Maryam itu Allah bilang makul humati yaumil qiyamati farda akan maju kepada Allah sendiri-sendiri nanti. Kadang ya semoga kita diampuni oleh Allah. Ini mungkin manusia triliunan di belakang kita diceluk Lasmini binti Tarmuji maju ijek menghadap ke Allah disertai para malaikat ijen belakang kita manusia semua. Ini ada proyektor tadi, ini ada proyektor gede mulai balik sampai mati ditutup kabeh aman. Etok kabeh semoga kita ditutupi oleh Allah. Nah ketika mendapatkan rapot, ini rapot panjenengan itu hadisnya panjang di kitab Qasas Sunnah Muhammad. Dibuka, loh, sampai ada yang begini ke malaikat traduksi kiri itu, tapi bahasa Arab. Saya ini kan sepertinya salah ini, bukan saya ini. Loh itu sampai baca dulu siapa namanya? Pas ini betul, bapak sampai saya baca uji. Sampai waktu saya baca lagi.
Loh, dosa saya mana? Aku biar istiqomah loh. Dosa istiqomah. Itu punya kamu itu. Lah kok ada dosanya? Lah kamu dulu pernah kena sakit nggak? Iya, itu ampunanmu. Kamu dulu pernah kesandung nggak? Kamu bolak-balik. Sandung utang ya sandung. Pernah kamu kesandung? Pernah. Nah, itu dulu ampunanmu. Kamu dulu pernah kehilangan uang? Pernah. Nah, itu dulu ampunanmu. Loh terus dosa saya mana? Habis. Lo coba bodoh enak begitu. Karena kalau ada cobaan yang sudah habis dosanya, cobaan itu jadi pahala. Rasul mengatakan tidak satu duri pun kena ke muslim kecuali diangkat derajatnya, di sepuluh ini diberi pahala. Maka ujian itu tanda cintanya Allah pada kita. Karena rezeki Allah sudah ngasih, fisik Allah sudah ngasih gratis. Banyak orang yang tidak diberi fisik seperti kita Allah. Nah, sehingga itu hadirin hadirat dirahmati Allah. Memahaminya ini yang memang agak sulit. Tapi semoga kajian pada pagi hari ini menambah wawasan kita bahwa ternyata sebetulnya ujian tanda cinta itu untuk kita saja, tidak untuk orang non muslim. Orang non muslim kesandung kan besok ya, oh dosanya nggak ada. Tidak ada ceritanya sayangnya Allah kepada orang non muslim, tidak ada. Orang non muslim hilang duit ya hilang. Malah sebaliknya, api Allah orang non muslim itu justru bencana buat mereka. Jadi kadang-kadang lihat orang non muslim motor yang gila, tujuning gila. Iya, entah pakai apa itu, kiri politik, kiri gila. Wadah irita, rambutnya orang non muslim kata nggak jilbaban, biasa-biasa nggak ada orang non muslim jilbaban. Rambutnya sendiri, masya Allah. Kelambinya itu yang mahal, tasnya itu yang puluhan juta. Ibu pengajian dengan tasnya boleh tanggulangi. Nggak apa-apa bodoh berani sama saya. Kadang-kadang sandalnya itu carinya di pasar. Nun sewu, kok kadang-kadang orang non muslim itu kadang lebih lancar dari orang muslim. Karena Allah tidak sayang sama mereka. Mereka ada orang tua yang mereka juga bakti kadang-kadang. Kan orang non-muslim kadang baik sama Allah. Dibalas sama Allah lancar rezeki. Karena kamu saya tidak mau pahala di akhirat buat kamu, tidak mau tak balas di dunia. Understand? Orang non-muslim montoring gila, wong Islam gegere gila. Karena macul. Karena Allah tidak sayang sama mereka. Allah tidak sayang. Orang non-muslim itu juga sedekah. Ada orang non-muslim juga banyak yang sedekah. Orang non-muslim sedekah itu banyak. Lah sedekah itu kan amal baik. Dibalas oleh Allah. Di sini nanti. Di sini dibalas. Anaknya pinter-pinter. Anak orang Islam kadang-kadang nakal. Sekolahnya absennya orang boleh. Terus kemudian bolosan ranking 37 dari 38 siswa. Loh, anak orang muslim kan pinter-pinter kan? Dikasih di situ sama anak itu pinter banget. Bujurnya kadang-kadang lancar, rumah tangganya masih kan disolat di rumah tangganya orang. Coba nih orang muslim, oh my god, tahu bocor. Si Islam itu pet bocor, keran bocor, temboknya, kok tegukur bocor, macam-macam. Bedanya Allah tidak mau mereka masuk kubur ada pahala, tidak mau. Kalau sama jenengan, Allah tidak mau jenengan masuk kubur dalam keadaan ada dosa. Maka cobaan itu cinta. Karena apa? Karena Allah ingin jenengan masuk kubur, dosa wis entek do, dosa wis entek. Entek di hilangnya duitmu, entek di sakitnya badanmu. Kamu masuk kuburan dosa wis habis. Itu karena Gusti Allah. Maka Allah baik dengan cobaan. Tapi Allah memberi orang non muslim rezeki itu bencana bagi mereka. Mau kuburan dosa toh. Lalu dengan dosa daro. Karena aku pinter itu makanya yang siji. Sampai aku nol, sangat pinter. Tuhan, Papa,
Ya, kan kalau Tuhan Papa. Papa, gimana kau? Papa, bukankah dulu saya juga baik ke orang tua saya, Pak? Nah, kamu kerjamu lancar nggak? Iya, Pak. Ya ikut biar. Itu dulu gantimu itu. Lah kok gini, Pak? Lah kalau nggak iman sama saya, kamu nggak iman sama saya, tak ganti di dunia, Pak. Sing Muslim dipanasan. Angkani pun salah, bukan beda kalau Islam pun. Harus tanggani ya, gitu. Nah, sehingga secara teori saya rasa sangat jelas yang saya sampaikan, cuma kali praktek yang susah. Ini praktek ada yang apa? Dicoba, tak dicoba. Alhamdulillah dicoba. Kesandung tuh, alhamdulillah enak. Tidak ada begitu. Coba tuh gak enak, tuh sakit, loro, gak enak apa. Cuman dengan semoga dengan ini bisa melewati semua cobaan yang kita miliki dan menjadikan orang yang selamat di dunia wal akhirat. Karena Allah insya Allah sayang kedua wajibnya. Matur nuwun atas iya, mau tanya jawab aja. Ya langsung aja biar ibu-ibu ada waktunya karena saat Jumatan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke mbaknya yang ngatur. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Maafun dari kalian. Monggo selanjutnya sesi tanya jawab untuk para bunda-bunda sekalian. Nanti yang bertanya akan langsung kami berikan doorpress dari pengurus NIDA. Amin ya, tanya jawabnya itu Bapak Ibu. Kalau urusannya rumah tangga dengan lebih baik ditulis saja. Jadi jangan suami saya itu tidak mau sholat, masuk gitu ya. Karena itu malah buka aib jangan. Gue sebelahnya nih, wih, ya sih juga. Suami saya itu kena renten, jangan ya. Jadi kalau misalnya tanya urusan-urusan yang sifatnya tidak sampai aib, gak apa-apa. Tapi kalau aib rumah tangga dengan jangan disampaikan di sini. Karena saya pulang, ini pengajian selesai, tapi jangan ketemu kocok ya terus nanti. Anak saya itu tidak pernah mau sholat, nah jangan disampaikan di sini. Anak saya itu suka buka aurat. Anak saya itu kalau makan banyak, nah itu tidak apa-apa. Monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami meminta arahan untuk bahasanya satu. Ya. Coba tes dulu tes. Tes 1 2 Coba. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ada tulisannya Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami sampaikan satu bagaimana cara kita bisa mendoakan satu seorang ibu beliaunya kan muslim, terus punya putra yang alhamdulillah diberikan ke kami sama-sama pondok pesantren. Bagaimana cara kami itu bisa dilakukan untuk menjadi orang muslim, mungkin ada doa yang bisa memberikan hidayah kepada beliaunya. Terima kasih. Jadi sebentar, pertanyaannya tadi ada saudara muslim yang keluar dari Islam? Iya. Coba sih. Ada saudara kita yang murtad ya. Oh gitu. Tapi pokoknya alhamdulillah didekat kami didekat ke pondok pesantren. Oh gitu. Ya. Supaya bisa kembali lagi menjadi muslim. Matur nuwun. Memang cukup ya. Ini cukup temenan ya. Ini cukup besar orang kalau sudah keluar dari agama ini adalah satu cobaan yang besar. Yang bisa dilakukan adalah sebagai yang masih saudara ibu bisa dinasihati walaupun dengan setengah bulan, Mas, Bu, sampai itu di Islam saja. Karena kalau terlalu keras malah tambah jauh. Mas, jangan masuk Islam saja dengan cara yang jangan saya rasa lebih tahu karena saya tidak kenal ke pribadinya, jangan lebih tahu. Sisanya jangan doakan. Karena kalau diomongin terus kadang-kadang itu susah. Di WA diomongin sepertinya Mas, jangan Islam aja. Lalu ngomongnya seperti Mas, monggo Mas jadinya balik saja jadi muslim.
Aduh, enggak ada masalah. Yang penting jenengan sudah menyampaikan satu. Yang kedua, jenengan sebagai saudaranya dan beberapa saudara jenengan doakan dia supaya dia diberi hidayah oleh Allah kembali. Jangan pernah putus asa karena itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Yang kedua, yang ketiga, anaknya yang di pondok ini setiap selesai sholat suruh doakan orang tuanya. Yang pondok ini ya, setiap hari suruh doakan. Saya pernah kejadian itu waktu tapi kan ini dulunya Muslim dia, masih mending. Insya Allah harapannya masih lebih besar. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Dulu saya waktu mondok di Yaman, itu ada satu anak dari Amerika atau Inggris, karena campur sak dunia itu pondok saya dulu di sana di Yaman itu sak dunia itu orang kan Indonesia paling banyak. Satu orang itu saya tahu dia selalu doakan, minta ke jamaah doakan orang tua saya supaya bisa masuk Islam. Karena kan kalau dia lagi ceramah, jamaah doakan orang tua saya masuk Islam. Subhanallah, tak lama masuk Islam orang tuanya, dan akhirnya dia mendoakan orang. Tak doakan orang non Muslim di dunia ini bisa masuk Islam. Katanya guru saya, coba kamu lihat. Bahasa Arabnya begini. Kana yad'u li ummah wal an yad'u lil ummah. Bahasanya hampir sama. Kana yad'u li ummah wal an yad'u lil ummah. Bedanya cuma pakai lil sama li saja. Dulu dia katanya guru saya doa untuk ummah, ibunya, ummahu. Sekarang dia yad'u lil ummah. Sekarang dia doakan untuk umat seluruh dunia. Maksudnya apa? Jangan pernah meremehkan doanya anak sendiri. Ini ibu belas karena dia Islam dulu, karena kafir dari lahir sudah proses itu gak diadani di bisu. Ya. Tapi dia sekarang didoakan terus oleh anaknya, ibu yang gak kenal sama Islam, yang tidak pernah tahu tentang Islam, diberi hidayah oleh Allah, jadi masuk Islam. Dan sekarang dia juga tidak mendoakan ibunya saja, non-Muslim tak boleh didoakan sama dia. Jadi tiga itu paling tidak langkahnya bisa dilakukan dari panjenengan dan keluarganya. Omongnya dengan yang halus, kemudian lewat HP juga, terus didoakan yang kedua, dan yang ketiga khususnya anaknya itu minimal 5 kali setiap selesai sholat doakan orang tuanya. Insya Allah balik itu. Nanti kita doakan di sini juga. Yang mumpung masih ingat, semoga yang disebut itu tadi bisa kembali dan anak kita semua dijaga sampai ila yaumil qiyamah, semua dalam jalur Islam, tidak berubah iman, lancar semua halnya untuk anak kita, jodohnya lancar, rezekinya lancar, semuanya lancar. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Atur nuwun. Monggo. Yang bertanya tadi mendapatkan langsung door prize yang dari pengurus. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Monggo Ibu. Ibu Ani. Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini soal anak saya memang. Jadi anak saya itu tunarungu. Kadang-kadang ada yang bilang, oh ibu soalnya gak ditandani, mana kakaknya anaknya tunarungu. Oh soalnya ibu kayaknya nyuai godong kayak gitu. Jadi kayaknya yang saya agak gimana gitu. Padahal kan saya juga nggak minta kan. Tapi kan kebetulan memang anaknya tunarungu kayak gitu. Jadi kadang-kadang terus jadi kayak nanti yang saya alhamdulillah ya. Kalau saya nanti meninggal duluan nanti dia seperti apa, dia kehidupannya seperti apa, itu yang saya agak apa ya? Kepikiran. Takut ya. Itu sebaiknya ya kalau menyikapi ujian itu tanda cinta, saya tuh menyikapinya harus seperti apa? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, perlu saya kasih tahu itu. Saya rasa yang ngomong itu bukan isunya. Jangan pernah
jangan pernah bahasanya itu sok tahu dengan sesuatu yang ada pada diri kita atau pada orang lain. Ke diri kita aja jangan sok tahu. Contohnya begini, alhamdulillah saya rezekiku lancar. Ya aku soalnya sholat duha aku istiqomah, itu nggak boleh. Siapa yang bilang sholat duha kita diterima sama Allah? Tidak ada yang tahu. Sok tahu ke diri sendiri jangan. Ada yang tanya, Mas, jenengan atau Mbak, jenengan ini kok tambah cantik sekarang? Iya saya ini suka sholat malam itu. Iya saya ini istiqomah baca Quran. Siapa yang bilang bahwa Quran kita diterima sama Allah? Tidak ada yang bilang. Kalau ada orang memuji kita, enggokkan apa? Alihkan, belokkan ke sesuatu yang sifatnya guyon. Itu paling cepat meredam orang memuji pada jenengan. Jenengan kok cantik, oh ini berkat perawatan di klinik Tompang. Itu yang muji udah langsung dia keinginan untuk memuji. Karena jangan pecah pikirannya dengan bercanda tadi. Kok kita enam sampai kecil aku minum air keabadian. Itu kan ada. Dia langsung wah, terus sampai lupa dia pujiannya. Tidak bisa 100% dia muji lagi. Tidak usah gini, enggak aku aja nih. Tidak usah begitu. Tidak usah begitu advice itu ya, advice. Kalau enda, kalau laki itu iblis, kalau itu advice. Jangan sok tahu dengan diri sendiri. Oh sekarang aku kok sehat? Ya karena aku selalu di rumah, aku di orang lalu kita nggak tahu dari mana. Jangan sok tahu ke diri sendiri, jangan sok tahu ke orang lain. Sok tahu ke orang lain itu begini. Seperti yang ibu tanya tadi, Bu Ani ya. Misalnya ada orang, ibu lu saya ini, rezekinya untuk terus sepi tuh punya iyo, ibu lo, mari. Opo saya ini dari mana kita tahu bahwa setelah begitu dia begini 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak ada di dalam hitungan takdirnya Allah. Tidak bisa kita matematikakan takdirnya Gusti. Iku lho biyen gara-gara gegere anak, kalau ibunya istrinya hamil untuk tembok paku karena nanti gegere anak bolong sudah bolong lah ya apa kok jenis kalau itu begini, ibu tadi bilang karena dia suka menyuai godong atau dari mana pemikiran seperti itu? Ibu kasih itu, tidak ada itu, tidak ada. Bahwa Nabi Yakub diberi cobaan sempat buta, tidak ada orang yang berani menghina kepada Nabi Yakub, karena itu cobaan yang ibu tadi bilang. Bukan saya yang minta, cobaan dari Gusti, cobaan dari Allah. Jangan pernah menilai seperti itu, karena menurut saya Allah pernah mengatakan kepada nabinya bahwa kalau satu orang membicarakan cobaan kepada orang lain tanpa dasar yang jelas, tidak akan mati kecuali keluarganya akan saya beri cobaan yang sama, kata Allah Subhanahu. Itu ada di kitab Risalatul Mu'awanah. Sopong ngomong tentang kekurangan orang lain tidak akan mati kecuali akan diberi cobaan seperti itu oleh Gusti. Nabi Muhammad itu mengajarkan kalau ada kekurangan di orang lain itu adalah petunjuk dari Allah supaya kamu syukur. Terima kasih ya Allah, saya tidak kau beri cobaan seperti itu. Bukan untuk dikomentari. Misalnya melihat seorang yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi, ibu itu kursi itu imam 185. Artinya pencet itu mengenai oleh. Melihat orang yang tidak terlalu tinggi itu bukan untuk waduh kakek ngangkat langit biar tidak begitu. Kakek nyombol langit badan. Orang yang tidak tinggi bukan untuk dihina. Itu petunjuk bagi yang melihat alhamdulillah di batin
saya diberi postur tubuh tinggi ini oleh Allah, Allah bisa menjadikan saya seperti dia. Understand? Saya ini mata saya minus, ibu kan tidak semuanya minus. Minus itu beda sama plus. Minus itu kalau lihat jauh kurang jelas, tapi kalau lihat dekat sini jelas. Ibu-ibu biasanya plus. Plus itu kan kekuatan kan bocor yang ibu-ibu sampai jahit. Ya, bacanya gini. Tapi kalau jauh jelas. Minus itu cobaannya Allah. Orang yang gak minus adalah orang yang kocok-kotokan. Syukur Allah. Ya Allah, selama ini saya gak sadar ya Allah. Enaknya diberi mata normal. Orang yang kacamataan itu kok kena udan, bersih, kabur. Mari wudu digawe berkabur. Belum lagi kok orang sing nyekel tangannya beret. Kalau beret itu kayak kan begitu terus kacamata. Nah, yang melihat kekurangan orang lain itu supaya kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tidak kau berikan saya cobaan seperti orang ini. Itu diajari Nabi Muhammad begini. Kemudian doakan, ya Allah, jadikan hal yang terbaik bagi orang yang dapat coba. Itu diantara hal baik ketika melihat seseorang yang tidak diberi kesempurnaan oleh Gusti. Sedangkan yang dapat cobaan, dia mendapatkan ampunan 24 jam kalau dia terima nang Gusti. Ibu Ani anaknya kan tidak mendengar, berarti dia lepas dari dosa mendengar sesuatu yang haram. Aman dia. Jadi dia kalau nanti meninggal, satu dosa yang pasti dia selamat adalah dia tidak mendengar rasanya kok. Sedangkan kita yang di sini entah berapa banyak kuping mendengarkan kabar, sadar doa kak rasanya loh mbak, mek cerita, kak rasanya tadi mek cerita. Itu berapa kali masuk di sini, anaknya Ibu Ani aman kan? Satu hadits dari Nabi Muhammad beliau mengatakan, siapa yang sabar diberi cobaan tidak melihat atau tunanetra, dia sabar, wajibat lahul jannah, wajib surga jadi. Nah, termasuk seperti anaknya Bu Ani. Jadi insya Allah baik untuk semua, untuk putra atau putri, untuk putranya Bu Ani, insya Allah dia akan selalu diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa buat dia, dari telinganya tidak ada dosa, dia aman kan, panca indera itu akan ditanya semua. Dia lolos dari satu hal, dan ibunya selama sabar, maka selama 24 jam dia dikasih pahala oleh Gusti Allah. Karena kita diberi cobaan juga, mestinya seperti ibu-ibu yang kacamata itu. Ibu-ibu yang kacamata. Sampaikan ke Gusti Allah bahwa saya terima ya Allah. Seperti ya kacamata. Kan minus itu 0, sekian persennya kebutaan. Orang minus itu kan delok satu tidak bisa fokus ya. Kok dari loro gitu. Ya kan begitu. Dengan kacamata juga. Enggak. Kacamataan Kacamataan ini melihat itu jadi bayang kabur ya, kabur. Dan ibu yang kacamataan ini syukuran. Saya sudah dulu diajari guru saya sudah dengan saksikan ke Gusti Allah, ya Allah, saya ini punya mata minus, mata saya minus ya Allah. Saya terima ya, saya terima. Tidak ada orang pengen minus, karena kan sampai asik 13-15 juta untuk menghilangkan minusnya. Saya minus ini tak terima ya, tapi saya tahu ini cobaan darimu, maka jadikan ini sebagai ampunan bagi dosa-dosa saya. Karena saya terima, selama kau berikan minus ini, maka selama itu pula berikan pahala kepada kesabaran saya. 24 jam oleh pahala. Understand? Untuk mulai di oman ada pocong. Ya Allah, minus saya ini saya terima ya Allah. Bukan apa-apa ya Allah. Saya terima, saya senang ya Allah. Tidak apa-apa, ini cobaan darimu ini. Saya kepingin mata normal. Tadi sampai jadi kan sudah beri saya seperti ini. Kalau kamu dia kucing selama ini, gue senang deh. Apa deh? Ya,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sering ngajak ngomong dirinya sendiri. Oh kon, gitu. Oh kamu. Jadi kalau sudah nafsunya itu dipaksa, bisa ngomong dewe. Oh kamu mau memaksa saya, tidak bisa. Hawa nafsunya kalau tadi ngajak sesuatu, oh gak harus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu perang sama hawa nafsunya sendiri. Dan jaringan yang minus, atau jaringan yang punya rematik mungkin, atau jaringan yang punya sakit mah, atau jaringan yang biasa sakit lambung, atau jaringan yang mungkin whatever lah. Saya rasa semua yang ada di sini ada cobaan sakit dari Allah itu ada. Ojo terus dulu lah Gusti Allah. Walaupun itu tidak enak, coba begini matanya minus, sampaikan ke Gusti Allah. Ya Allah terima, saya terima ini. Jadikan ini pahala buat saya, karena sabar itu sifatnya beda dari pahala yang lain. Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tidak ada jumlahnya, saking banyaknya. Bighairi hisab, tidak ada jumlahnya, tidak terhitung, saking banyaknya. Lah, mumpung jenengan ada kekurangan yang sifatnya 24 jam di tubuh jenengan. Ya Allah tak terima. Boten nopo-nopo ya. Enggak apa saya dikasih minus. Enggak apa rambut saya ini brodol, enggak apa ya. Enggak apa boyok saya ini ya Allah, tangi turun rasanya. Enggak apa kaki saya ini tak terima ya Allah. Jadikan sabar saya atas cobaan ini, jadikan pahala selama sikilku selama saya masih ini. Jadi insyaallah Bu Ani diparingi kelancaran, keberkahan, anaknya jadi selamat di dunia dan akhirat. Serahkan kepada Allah. Insya Allah anak Anda dijadikan lebih baik lagi nanti. Insya Allah. Kalau dan semua jaringan motor, Insya Allah. Langsung ya. Soalnya surprise ya. Buani surprise ya. Assalamualaikum habis. Tapi ngomong B keliru S habis. Ya. Tidak apa-apa. Saya balik keliru habis ya macam-macam. Saya mau tanya apa yang apa yang harus saya lakukan kalau anak saya sudah berhijab tapi menikah, tapi setelah menikah dilepas? Apa saya berdosa karena gagal mendidik? Buatnya sama sekali tidak. Ibunya aman, ibunya aman. Mestinya tulis namanya ibu ya. Kalau tulisan nanti ibu yang tanya majulah. Ya. Karena wajibnya ibu-ibu itu ketika anak masih sebelum jadi milik suaminya. Kalau sudah jadi milik suaminya, dia tanggung jawabnya suami. Ini nanti yang kesel suami. Semoga diberi hidayah suaminya. Suami-suaminya kan gak cerdas. Oleh bojo wis kena gak disubuhi. Iya. Ini rahasia ibu. Rahasia, ngomong begitu. Iya, kadang-kadang orang laki itu tidak tahu dia punya istri solihah itu. Rasulullah mengatakan dunia mata, wakil mata, amat atus solihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik itu perempuan yang itu benar. Itu benar, wanita yang solihah itu bisa menjadikan suami yang miskin itu jadi seperti raja. Sak soge-soge wong lanang duwe miliaran, triliunan, montore kaki tak lemah. Ya. TV-nya yang cekung dia sampai bingung sih dulu. Akuariumnya itu iwaknya macam-macam. PDA itu sudah pokoknya soge intinya. Tapi sing wedok misuan, sing wedok gak gelem sholat, sing wedok metu be wong lanang iki kalau nikmati sugihnya orang. Ndak ada nikmatnya sugihnya sing lanang. Dia pulang tapi dia lihat istrinya seperti itu. Saya pernah lihat itu. Seorang wanita solihah baru nikah, suaminya kena cobaan sakit. Baru mungkin 1-2 tahun nikah, sakit si suami. Sakitnya itu yang tambah tahun bakal tambah parah dan terjadi hubungan. Sampai kalau saya jalan susah, jadi ngerawat terus nanggetin menterno. Masih muda loh, belum tua. Yang perempuan itu waktu wafatnya si suaminya masih umur 37. Setelah kurang lebih 15 tahun
merawat suami. Jadi waktu itu nikah suaminya sehat, tapi tidak cukup. Waktu si suami sakit, mertuanya itu baik. Ngomong ke anaknya, nek kon tinggal anakku aku kapok. Karena itu bakal terus loh. Mertuanya luar biasa. Katanya si perempuan, ini contohnya Maratul Solihah. Oh enggak, aku tak boleh suruh ke bojoku sing loro. Dirawat itu pernah sekali dia gendong gini sampai retina matanya ini pedot. Uratnya di matanya ini pedot. Jadi buta sebelah kiri sana. Umurnya masih 40 ya. Saya tahu karena dia sepupu saya dan usianya sama seperti saya. Jadi nggak mungkin yang pernah kelawang tahu lah tokonya, gede tokonya. Dia bilang, aku tak boleh suruh dengan suami saya yang sakit. Jadi menurut saya itu, sebentar lagi suaminya itu keluar liurnya gini, diusaha. Loh, suaminya jadi seperti rojo, walaupun sebetulnya dia tidak bisa apa. Tapi oleh Maratul Solihah tadi loh. Saya pernah melihat komandan tentara ini. Anak buah kata Pak, kamu. Anak buah kata Pak, bersini kok. Boleh nang omah. Pisu itu sing wedok, kucing kudanan ini. Macam-macam, macam-macam sama ibu-ibu. Nah, sehingga kalau sudah dapat bojo kudungan itu aja macam-macam juga. Kalau istri sudah bisa sholat, istri sudah bisa. Ini sini pengajian ini ke bapak-bapak, bukan ibu-ibu ini mestinya ini. Kalau bapak-bapak itu sudah punya istri sholat, sudah punya istri tutup aurat, sudah punya istri yang bisa didik anak agama, itu sudah sukses. Punya istri seperti itu sukses. Masa KR lah, Kak tapi Ayu itu nomor 39. Kan masih bisa nikah lagi maksudnya. Soalnya cantik itu bagaimanapun akan berkurang. Ya, pinter masak nih, karena masak itu kok grab aja keruput. Tapi si wedok pinter masak, kasih ngajari anak ngaji. Mati yang laki di akhirat nanti. Nah ini kan seakan yang laki ini. Ini yang perempuan nanti di akhirat mungkin akan tidak tanggung jawab dia. Karena perempuan itu makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau saya membolehkan seseorang sujud ke orang lain, saya akan perintahkan perempuan sujud ke suami. Kenapa? Karena suami itu seakan tuh. Ibu-ibu itu remek di dunia, rada aman di akhirat. Laki-laki itu nyantai di dunia, remek di sana. Ibu-ibu itu melahirkan, setor nyawa kan begitu, mendidik anak, memberi ASI, pendino nyewo, itangan ini campur segala macam. Mesti mari nyewo mangan ya kalau rasa apa-apa, tidak ada apa-apa mainan biasa. Tapi ibu-ibu, menurut saya kalau ada dosa dari ibu-ibu nanti, yaumil qiyamah, ketok dosa itu, maka jangan akan berpaling kepada suami. Ya Allah, saya biarkan sama dia. Saya dulu tak sholat, dibiarkan sama dia. Dia nyari uang haram, saya dikasih uang sama dia ya. Saya dulu dikasih baju yang buka, dia yang tanggung jawab ya. Ambilkan pahala saya dari dia, supaya saya tidak mengadakan tanggung jawab. Ini saya tidak mau tanggung jawab. Saya wedok kan tanggung jawab, enak ada orang wedok ini. Tanggung jawabnya dikasih ke yang laki. Makanya laki-laki itu kalau udah dari bojo hubungan itu syukur loh, nanti gak remek dia di akhirat. Gak remek dia di akhirat. Kalau ditagih sama istrinya, ini ya Allah. Dan Imam Suyuti mengatakan, nanti ibu-ibu itu kalau sudah nagih ke suaminya di akhirat, ibu-ibu itu tidak akan minta maaf kepada si suami. Tidak ada gini ceritanya, Mas kurangnya Mas ya, saya aku gak kepingin ini Mas. Tapi Mas, ya semua itu Mas. Bisa mencoba ulang ya coba lebih sana nih. Terus ini Mas ya, lo bengkong roti biar saya ini Mas. Tak jalur pahalanya Mas ya, pas kurang Mas. Tidak ada gitu. Imam Suyuti mengatakan mereka tidak tahu bahwa ini suaminya. Dia cuma tahu orang ini punya tagihan dari yang bisa saya tagih. Saya punya hak dari dia. Dia mengatakan ambil pahala saya dari orang ini ya Allah, karena dia dulu biarkan saya tidak berhijab. Ya, makanya semoga dikasih yang laki-laki. Kalau bisa oleh hudungan kalau mau ngobrol, hudungan itu enak, berhijab itu makin ibu enak. Kenapa? Kalau cantik aman, cantikannya itu dikurangi dengan jilbabnya. Kalau tidak cantik,
distandarkan atau ditutupi dengan orang ibu-ibu itu malah distandarkan dengan jilbab itu. Yang tidak cantik jadi rotok lumayan dengan jilbabnya. Apalagi semua orang dari novel tadi. Ketika saya mempunyai keinginan, saya berdoa setiap hari. Setelah beberapa hari berjalan, hati ini merasa lemah akan doa tersebut. Bagaimana menyikapi tentang perubahan hati ini? Apakah ini godaan dari setan atau hidayah dari Allah? Kalau jenengan ingin sesuatu terjadi, maka jangan pernah berhenti berdoa. Dikabulkan atau tidak dikabulkan itu urusannya Allah. Karena Allah tahu yang terbaik. Saya beri contoh misalnya anak jenengan yang baru usia 1 tahun setengah itu kan aktifnya luar biasa, ngalor ngidul lanting dicekel. Dia kalau sudah mau megang pisau jangan ambil, jangan dulu. Apakah Anda tidak sayang sama dia? Sayang. Tapi kamu belum waktunya deh. Tulisan granat. Nah ini jangan. Karena ini bapaknya tentara. Anaknya mainan di embong. Dia keluar ke jalan raya, ibu jerit dicekel anaknya jalan, tetap main di jalan, nangis anaknya, tetap lebih baik kau sih nangis dibanding aku sih nangis dibawa masuk. Ada momen ketika dia kamu belum waktunya di sini. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya akan terdapat 1 dan 3. 30 kan? 1 dan 3. 1 30. 2 dijadikan sebagai tolak balas sama Allah. Jadi kan doa sekarang. Ya Allah saya ingin ganti HP misalnya, gak kabul. Tahu-tahu jadinya pas sepeda motoran, mestinya jatahnya sepeda motor dengan itu gembus banyak. Sama Allah doa dengan gak dikabul, HP di sini diganti nanti balik kasih ke gembus. Itu contoh jawaban yang kedua. Ini dari Rasul semua, hadisnya panjang. Atau yang ketiga, tidak dikei di dunia, tapi dikasih di akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di akhir pahalanya banyak. Dukungnya dari mana? Kamu dulu berdoa enggak? Iya, dikabulkan enggak? Wah, dulu banyak enggak dikabulkan. Itu sekarang jadi pahala supaya kamu di surga derajatmu lebih tinggi berkah doamu. Jadi apapun yang jenengan minta, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dungoan, sudah berdoa saja. Nabi Muhammad itu sudah tahu kalau mau menang perang Badar. Rasulullah sudah tahu kalau mau perang Badar. Tahu Rasulullah. Pagi perang, malam itu Rasulullah sudah survei padang pasir. Rasulullah mengatakan Abu Jahal matinya di sini, Walid bin Mughirah matinya di sini, Uqbah matinya di sini, Umayyah matinya di sini. Karena Rasulullah tahu kalau besok mau menang. Itu Rasulullah berdoa sampai doanya yang sering kita dengar. Ya Allah, kalau kau tidak kabulkan doa ini, maka saya takut engkau tidak akan bisa berada di atas dunia lagi. Itu doanya Nabi Muhammad. Kepada Rasulullah tahu kalau bisa menang, sudah tahu, tapi Rasulullah tetap berdoa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa ibu. Walaupun Anda melihat tidak besar kemungkinan untuk dikabulkan, tetap saja berdoa. Karena berdoa itu tentang menghambanya kepada Allah itu. Anda menunjukkan aku lemah ya Allah, saya minta kepadamu untuk bisa memberikan saya karena saya yakin engkau bisa. Itu yang membuat Allah senang. Menghambakan diri kepada Allah itu yang membuat Allah senang. Jadi ibu yang tanya tadi, kalau doa saya tidak dikabulkan, apakah itu dari setan? Jangan pernah berhenti doa, terus saja dilanjut. Oke. Tak cepat nanti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengumpulkan kekuatan hati seorang ibu pada saat ditinggal anaknya meninggal dunia? Ini berat. Ini berat. Rasulullah SAW waktu ke paten anaknya, anak Ibrahim, putranya Rasul itu semua wafat di bawah usia 3 tahun. Rasul punya anak 3, Abdullah, Qasim, sama Ibrahim. Meninggal semua di bawah 3 tahun. Abdullah 3 tahun, Qasim dan Ibrahim umur 1,5 meninggal. Ketika wafat Rasulullah nangis dan mengatakan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun walakin ma naqulu innaka maqala musawirun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
inna ala firaqika ya Ibrahim, ya Ibrahim, perpisahan denganmu kita semua sedih. Walakin akan tetapi manapun tidak lagi kamu mengatakan illa kama qala as-sabirin, kecuali saya mengatakan bagaimana orang-orang yang sabar mengatakan inna lillahi, kita punyanya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah saya akan kembali. Pasti yang namanya kesedihan itu sangat normal sekali. Ya. Jadi ibu yang tanya ini kalau ditinggal anaknya meninggal dunia, jangan jalani saja sambil doakan anaknya. Nanti insya Allah akan ada waktu itu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Dan ingatlah bahwa Anda tidak berpisah di sini selamanya. Sebentar lagi kan jadi akan ketemu lagi di kehidupan yang lebih baik. Tidak ada COVID, tidak harus pakai masker, ya, akan ketemu lagi. Ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika anaknya mau ngaji umur 5 tahun, kan pesen, kamu ngaji ya, kamu berangkat kemudian jangan bohong, kan begitu ya, jangan bohong, itu pesan saya. Dan sampai ketemu nanti di surga, coba mulai kan. Mana ibu yang berani begitu sama anaknya? Mondok, engkau tak pahami, kan begitu yang ada sekarang. Nanti tak kirim sini bisa, enggak kau ya? Kata kau pak, pak. Ibunya saya berangkat dari jalan, dia bilang apa? Berangkatlah kamu, nanti kita ketemu di ada. Saya ketemu di sana, dia open dulu. Ketemu di ada. Ibu-ibu dulu itu begitu. Dan itu ya tidak semua orang bisa begitu. Anaknya jadi orang besar, anaknya saya berangkat. Nah, ibu yang tanya ini semoga diberi kekuatan oleh Allah, karena ini tidak bisa. Oh, ibu begini saja tidak bisa, karena saya tidak merasakan. Makanya tidak boleh tahu. Oh, makanya saya itu sabar, tidak bisa sabar, nggak merasakan. Saya tidak merasakan, saya tidak ikut besarkan, saya tidak ikut momen-momen indah dengan anak yang meninggal ini. Sehingga yang bisa saya katakan adalah disabari, didoakan. Dan akan ada waktu nanti jangan ketemu lagi sama dia. Apalagi kalau anaknya belum balik. Belum balik. Nanti di surga dia yang nyambut ibu. Kakak saya itu anaknya umur 1 hari meninggal. 1 hari. Lahir anaknya putih ganteng, lahir 1 hari meninggal. Sampai sekarang belum dikasih anak lagi. Sudah 23 tahun. Dan pernah lahir sekarang meninggal. Dan itu nanti yang akan datang di yaumil qiyamah untuk bantu ibunya, akan ketemu lagi. Makanya Nabi Yakub itu waktu ketemu lagi sama Nabi Yusuf, terus Nabi Yusuf bertanya, ayah, kenapa engkau nangis seperti itu? Kan ceritakan. Ayah dulu nangis sampai buta kepikiran awakmu. Ditanya oleh Nabi Yusuf, Pak, kok bapak nangis ya aku, Pak? Saya hilang itu kok bapak nangis? Oh, bapak enggak? Maksudnya gini, bapak itu seperti berat dengan keputusannya Allah. Jadi Nabi aku gak berat keputusannya Allah. Saya takut nanti tak ketemu kamu di akhirat. Kamu hilang itu, kamu dididik siapa? Kamu masih iman atau tidak? Kamu masih Islam atau tidak? Kalau di dunia ini kamu kumpul sama saya, kita akan pisah juga. Tapi masalahnya di akhirat itu loh, itu yang saya takutkan. Saya takut kamu imanmu hilang, di akhirat saya gak ketemu kamu. Dan itu yang saya tunggu, kumpul dulu di akhirat. Kumpul sama keluarga di akhirat luar biasa itu. Semoga kita termasuk menahil jannah semua. Bayangkan kalau semua menuju surga sama anak putu kumpul dari sisi, tidak ada yang sakit, tidak ada yang rasanya, tidak ada yang begedut, tidak ada yang peneliti, tidak ada yang merasa lebih sugi dari yang lain. Semuanya enak, cok mangan segala macam. Itu ya, insya Allah Bu, sama si sabar nantinya tidak gampang. Saya punya adik ipar orang luar negeri. Saya punya adik ipar yang dari luar negeri, menikah sudah sunat dan syahadat Islam banget. Saya menikah ibadah secara Islam, dan adik ipar saya juga tidak terhijab. Sejauh mana tanggung jawab suami yang beritahu sebisanya. Kon wajib dilaporkan. Setelah itu apa? Tidak bisa kalau memaksa dihantemi juga nggak boleh.
Ya diberitahu sebisanya. Kamu begini, sholat tole dulu, sholat tole di kamu di WA, dikasih video-video lewat WA, sebisanya. Jangan sampai gara-gara ngandani dia tambah jauh. Akhirnya kasih ngandani belas. Kalau ngandaninya terlalu nyelontong, terlalu keras, akhirnya dia tambah jauh, tambah kasih ngandani belas. Itu tambah repot nanti. Oke, semoga diberi hidayah mata itu sebelum sholat itu. Alhamdulillah. Bagaimana mendapatkan ini kami suami yang mendapatkan kerja di bank dan katanya kerja di bank itu lipat. Bagaimana menyikapi hal itu? Sedangkan penghasilan didapat dari kerja tersebut. Ya, semoga bisa segera pindah ke pekerjaan yang lebih baik. Kerja di bank itu tidak semuanya haram. Ada di bagian-bagian yang tidak haram. Satu, office boy itu tidak haram. Boleh. Office boy-nya bagian dua banyu, bagian dua. Dua, satpam, boleh. Tiga, tukang parkir. Empat, cleaning service, itu boleh. Yang tidak boleh itu katanya Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim, dia mengatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu, rawahu Muslim. Dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah orang yang makan, yang ngambil uang riba. Satu, sing utang, yang memberi, sing utangi, yang jadi saksinya, saksinya, yang nyatet. Nah, nyatet itu yang jadi teller. Selama dia tidak menunjukkan di situ loh mas, kalau mau utang dia jadi office boy boleh, karena di bank itu tidak 100% haram. Ada halalnya di mana administrasi. Orang kalau nyimpan uang di bank itu kan ada administrasi per bulan, kita kan harus bayar. Ada 10.000 per orang, kalau 17.000, kadang-kadang 15.000 per bulan, ada itu biaya administrasi. Lah, biaya administrasi menaruh uang di bank itu halal. Seperti orang menyediakan tempat parkir, kalau orang mau parkir di sini, ya bayar, kan halal. Orang punya rumah, dikontrakkan rumahnya, halal nggak? Halal. Saya punya lemari besi, kata si Sohibul Ban. Saya punya lemari besi, kalau kamu menyimpan uangmu di sini, simpan 1 bulan 10.000. Halal, itunya halal, sehingga ada gaji di bank itu yang halal. Gitu. Seandainya di bank itu tidak ada bunga, halal kerja di bank itu. Bukan kerja di banknya yang membuat haram, ngeribanya yang haram. Karena di bank itu masih ada hal yang halal dari administrasi. Semoga bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Kalau bisa resign. Kurang berapa menit? 10 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nomor HP-nya? Gua tak boleh begini. Bagaimana kalau mertua saya itu pilih kasih pada anaknya? Dia cenderung sayang pada anak yang relatif semena-mena, sedangkan anak ini cerita lama ya. Ini terlalu banyak ini. Yang relatif semena-mena, sedangkan yang soleh tidak pernah dihiraukan. Bagaimana seharusnya sikap anak yang disia-siakan oleh orang tuanya tadi? Bagaimana mertua saya pilih kasih pada anaknya? Cenderung pada anak yang relatif semena-mena, sedangkan anak yang soleh tidak pernah dihiraukan. Anak yang disia-siakan oleh orang tuanya. Kok bingung saya? Terus anggap mertua gitu aja ya, karena di depan mertua terakhir orang tua. Katakanlah seperti ayah saya. Ini terjadi ke ayah saya nih. Biasanya anak baik itu paling tidak diberikan sama orang tuanya. Itu biasanya dulu. Dulu ayah saya itu satu keluarga paling bakti sama ibunya. Ibunya ngucap apa saja jadi. Ke Malang minta belikan buah atau ke Malang. Pulang sampai dikasih. Tak cocok aku ini, balik. Nah, ya, setiap hari dia, setiap hari ibunya itu didatangi. Saya tahu itu, kenapa ayah saya ngejak saya. Kalau ayah saya ngejak saya waktu saya masih kecil, ibunya tidak sudah momen. Ya, tidak jadi marah. Tapi adik-adiknya ayah saya tidak dimarahi seperti itu. Malah disayang biasanya.
Tapi subhanallah, biasanya ini cobaannya orang yang baik begini. Cobaannya orang baik ini. Dan di akhir yang paling sukses ayah saya. Dari ekonominya, dari kehidupannya, dari semuanya yang paling sukses dikasih Allah ke ayah saya. Ayah saya. Ibunya sama ayah saya baru kerasnya luar biasa. Kalau sama paman-paman saya, ibu saya, nenek saya biasa. Kasar keras bener. Karena nenek saya itu strong woman, Wonder Woman. Meninggal kakek saya ketika ditinggali 10 anak dan mereka masih kecil semua. Sendirian kerja jual jajan pergi zaman masih keras ini. Jadi repot. Ya itu mungkin membuat dirinya jadi tertempat. Mungkin karena itu emosi jadi naik gede naik 10. Ijen ditinggal suami ketika masih umur sekitar 40-an. Nah itu mungkin yang membuat sehingga nenek saya itu kerasnya luar biasa. Saya kalau ketemu saya menangis masa SD itu setengah mati ya. Nah, tapi justru ayah saya yang paling diberi keberkahan oleh Allah. Jadi ya mungkin biasanya begitu memang. Tetap saja baik sama ibunya, tetap aja. Walaupun itu memang sangat berat, tapi insya Allah pasti yang sukses di jenengan pasti. Karena itu pernah terjadi di depan mata saya sendiri. Bismillah, mau doa untuk laki-laki yang masih syirik karena profesinya dukun. Semoga dikasih oleh Allah hidayah. Iya. Dukun bayi ya. Kalau dukun bayi tidak apa-apa. Ya semoga diberikan. Nanti kita doakan sama-sama. Ibu saya sudah tua rajin tahajud, rajin baca Quran. Tapi kan hari cuma nonton film India. Gak pernah matikan TV meskipun sudah harus. Saya sudah ingatkan. Tapi tidak berdoa. Adakah doa? Saya sudah ingatkan. Doakan biasa saja. Biasa saja, doakan biasa. Saya rasa tidak terlalu bermasalah. Biarkan saja. Itu mungkin cuma senang ramenya. Kadang-kadang orang setel TV itu kan tidak dilihat karena dia senang adalah ramenya itu saja. Sudah mau tahajud, biarkan. Jadi katakanlah mungkin beliau ini, ibu ini lulus dari 10 pertanyaan sudah bisa jawab 9,5. Setengahnya yang tidak bisa jawab. Biarkan saja. Jadi nggak doakan sebagai anaknya. Karena kalau ibu itu sudah tidak senang, sudah enak nanti. Jangan doakan saja. Jangan dikasih tahu bu, karena dia sudah sholat. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini lebih parah. Bagaimana ibu saya tidak mau sholat dan tidak mau berhijab? Lebih berat dari ini. Kalau masih film India saja ya mungkin masih lumayan. Coba diri saya. Golongan yang sahurkan. Tidak apa-apa. Tips agar sholat khusyuk di antaranya. Kalau sholat bayang rokaat bagi depan itu di antaranya. Boleh. Bayang rokaat Allah kan tidak boleh. Allah itu beri. Ini tidak boleh.